Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Dwi Ruswadi dengan nomor induk mahasiswa HS 212057, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3B, STIE Syariah Al-Mujadid Tanjung Jabung Timur. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pembahasan dari hasil makalah saya yang berjudul Continuous Quality Improvement atau CQI dan cara-cara pengimplementasiannya. Ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian dari Continuous Quality Improvement atau CQI. Kemudian yang kedua mengetahui cara-cara implementasi Continuous Quality Improvement atau CQI. Kemudian yang ketiga mengetahui pengertian Total Quality Management atau TQI. Kemudian yang keempat, mengetahui alasan dan pelaksanaan Continuous Quality Improvement. Baiklah, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Continuous Quality Improvement. Pengertiannya adalah bisa juga disebut dengan perbaikan mutu berkesinambungan atas kinerja organisasi. Proses berkesinambungan merupakan prinsip dasar yang paling fundamental, yang mana mutu adalah sebagai pusatnya. Proses ini merupakan pelengkap dan juga prinsip fokus pada customer ataupun pelanggan. Adapun istilah kualitas atau mutu merupakan sebuah istilah yang jamak ataupun banyak dipakai oleh manusia. Namun, perlu diperjelas pengertiannya. Hal ini tidaklah berlebihan karena memang definisi kualitas atau mutu sangatlah beragam. Menurut Crosby, suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi, dan produksi jadi. Sedangkan Garvin menyatakan bahwa kualitas bisa didefinisikan berdasarkan 5 sudut pandang, yaitu transcendent, product based, user based, manufacturer based, and value based. Lebih jauh, ia menjelaskan kelima sudut pandang tersebut sebagai berikut. Sedangkan pengertian lain dari Continuous Quality Improvement atau CQI adalah suatu usaha atau upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan, maupun proses. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan bentuk terbaik dari improvement yang dihasilkan, menciptakan solusi terbaik dari masalah yang ada, yang hasilnya akan terus bertahan dan berkembang lebih baik lagi. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan pengertian Continuous Quality Improvement atau perbaikan mutu berkesinambungan adalah sebuah proses yang mana proses tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu ataupun kualitas kinerja barang maupun pelayanan dari sebuah organisasi, perusahaan maupun suatu instansi tertentu. Hal ini dilakukan bertujuan agar dapat memuaskan customer ataupun pelanggan. Selain itu juga bertujuan agar organisasi tersebut ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Mengingat banyaknya tuntutan dan persaingan tentunya menjadi salah satu faktor yang mengharuskan suatu organisasi atau perusahaan terus berinovasi dan memperbaiki kualitas ataupun mutu kinerja maupun produknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketertinggalan atau kalah saing oleh pihak lain. Kemudian memasuki pembahasan yang kedua, yaitu cara-cara pengimplementasian Continuous Quality Improvement atau CQI. Nah, di sini ada beberapa cara. Salah satu di antaranya adalah yang pertama adalah identifikasi area yang berpeluang untuk dilakukan perbaikan.
Peluang untuk melakukan perbaikan dapat muncul dari dalam maupun luar organisasi. Penilaian organisasi, wawancara, kotak saran merupakan beberapa cara untuk menemukan area perbaikan. Nah, yang kedua, rumusan masalah dan buat kerangka proses. Ketika area yang ingin diperbaiki sudah ditentukan, rumuskan masalah dalam area tersebut. Setelah masalah dirumuskan, anggota harus menggambarkan seluruh proses yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, tetapkan hasil yang ingin dicapai, apa saja yang dibutuhkan untuk mencapainya. Tim harus menetapkan hasil yang ingin dicapai dari keseluruhan proses, sama seperti hasil dari setiap langkah dalam proses. Hal tersebut biasanya memiliki standar yang harus dicapai. Setelah hasil yang ingin dicapai telah ditentukan, maka tentukan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini biasanya berhubungan dengan manusia, finansial, dan material. Kemudian yang keempat, pilih langkah spesifik dalam proses dan dalam setiap langkah tersebut. Buatlah faktor penyebab masalah atau penghambat keberhasilan. Kemudian yang kelima, kumpulkan dan analisis data. Kumpulkan dan analisis data tentang faktor penyebab masalah dan penghambat keberhasilan dari setiap langkah yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu lakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki proses. Sangat rasional jika rencana yang telah dapat berubah selama proses implementasi, tanggal dapat diubah, terdapat penambahan staf, dan ada kegiatan-kegiatan yang dihilangkan atau ditambahkan. Kemudian selanjutnya ada monitor atau awasi hasil. Dengan menggunakan teknik yang sama untuk mengumpulkan data, dapat terjadi 3 hal yang meliputi. Yang pertama, hasil yang diinginkan dalam setiap langkah kecil dan seluruh proses telah terjadi. Yang kedua, hasil yang diinginkan dari setiap langkah kecil dan keseluruhan proses tidak tercapai. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, hasil yang diinginkan dari setiap langkah kecil telah tercapai, namun hasil yang diinginkan dari keseluruhan proses tidak tercapai. Sedangkan dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015 diterapkan dalam menjalankan continuous quality improvement, ada istilah PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Yang pertama yaitu plan. Plan adalah perbaikan proses dapat dicapai pada tiap tingkat organisasi. Perbaikan fokus pada persyaratan yang diajukan oleh pelanggan maupun input dari rekan, pelanggan internal, seluruh jajaran karyawan, dan dalam organisasi harus mengatasi masalah yang ada dalam sistem. Oleh karena itu, perlu bersama-sama menyusun rencana perbaikan. Yang kedua, ada istilah do. Do adalah ketika inisiatif untuk melakukan perbaikan telah direncanakan, maka inilah saatnya untuk melakukan uji coba dalam skala kecil. Segala perubahan yang terjadi diamati, dicatat, dan dianalisis dengan alat perbaikan mutu. Kemudian yang ketiga ada istilah cek. Nah, hasil uji coba dianalisis dan didiskusikan bersama sehingga dapat dipahami keterkaitan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain dan dapat memberikan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk perbaikan. Kemudian yang terakhir ada istilah act, yaitu berdasarkan hasil uji coba dapat diambil keputusan untuk melakukan perubahan, melakukan penyesuaian, atau mengembangkan alternatif lain untuk diuji coba lagi jika ternyata hasil uji coba tidak menunjukkan peningkatan. Ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian continuous quality improvement. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, kemudian yang keempat controlling, dan yang terakhir yaitu evaluating.
Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management atau disingkat dengan TQM adalah suatu sistem. Memasuki pembahasan yang ketiga adalah pengertian dari Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dan melibatkan semua level karyawan dan melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Total Quality Management menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Total Quality Management adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Dalam Total Quality Management, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, layanan, serta budaya di mana mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Ada 8 elemen pokok dalam sistem manajemen Total Quality Improvement. Kedelapan elemen pokok tersebut diantaranya adalah yang pertama, fokus pada pelanggan ataupun customer. Pelanggan merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan atau tingkatan kualitas yang diinginkan. Apapun yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan seperti pelatihan karyawan, perbaikan proses, penggunaan mesin canggih ataupun adopsi teknologi terbaru yang pada akhirnya pelangganlah yang menentukan apakah upaya-upaya yang dilakukan tersebut bermanfaat atau tidak. Kemudian elemen yang kedua adalah keterlibatan karyawan secara keseluruhan atau total improvement. Karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang penting dalam mencapai tujuan yang direncanakannya. Oleh karena itu, keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan, yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang terbaik untuk pelanggannya. Dalam pemberdayaan karyawan, diperlukan pelatihan dan peningkatan terhadap keterampilan karyawan dan dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian yang elemen ketiga adalah pemusatan perhatian pada proses. Perhatian pada peningkatan proses merupakan fondasi dasar dalam sistem manajemen TQI. Proses merupakan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dari penerimaan input dari supplier atau internal maupun eksternal dan mentransformasikannya menjadi output yang akan dikirimkan ke pelanggan. Kemudian elemen yang ketiga adalah sistem yang terintegrasi. Meski terdapat banyak keahlian di ruang lingkup kerja dalam suatu perusahaan yang membentuk departementasi secara vertikal maupun horizontal, semuanya memerlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik agar visi, misi, strategi, kebijakan, tujuan, dan sasaran perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik dan benar. Kemudian elemen yang kelima adalah pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu bagian yang penting dalam manajemen kualitas adalah pendekatan strategi dan sistematik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Kemudian elemen yang keenam adalah peningkatan yang berkesinambungan. Peningkatan yang berkesinambungan mendorong perusahaan untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara yang lebih bersaing dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Kemudian
Elemen selanjutnya adalah keputusan berdasarkan fakta. Selanjutnya ada juga elemen komunikasi. Dalam operasional sehari-hari, perusahaan pasti mengalami perubahan, baik perubahan dalam strategi, kebijakan, jadwal, maupun metode pelaksanaannya. Nah, itulah tadi ke-8 elemen dalam Total Quality Management atau TQM. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu alasan pelaksanaan Continuous Quality Improvement atau CQI. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari Continuous Quality Improvement dan juga Total Quality Management, maka yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah alasan dari pelaksanaan CQI tadi. CQI atau perbaikan mutu berkelanjutan tujuannya adalah agar suatu organisasi dapat berkembang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, mengharuskan sebuah organisasi untuk terus berinovasi dan terus memperbaiki mutu atau kualitas kinerjanya. Baiklah, dari beberapa pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian Continuous Quality Improvement atau CQI adalah suatu proses perbaikan mutu berkesinambungan guna memperbaiki suatu mutu produk, kinerja, ataupun jasa sebuah organisasi atau perusahaan agar bisa lebih baik daripada sebelumnya dan bisa lebih berkembang ke depannya. Nah, proses perbaikan mutu berkesinambungan sangatlah penting dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan agar mereka tidak merasa perbaikan mutu berkesinambungan penting dilakukan oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan. Tujuannya adalah supaya mereka tidak terjadinya ketertinggalan oleh pihak lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun kelebihan dan kekurangannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukuran kasiron, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.